Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia dan para polemikus Islam. Dalam debat ini, para polemikus kepanasan melihat penjelasan tentang apologet Kristen Indonesia ini tentang Alkitab, bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah jaminan keselamatan itu. Mari kita dengar penjelasannya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia videonya. Silakan naik. Tapi kalau congornya besar terus ya kita tendang. Gimana Nandar? Gimana? Halo, Edis, gimana Dis? Ya gimana? Kamu kan yang naik ke sini, ada apa? Kita gini. Gua menantang lu debat di Superboy, temanya tauhid atau trinitas yang diajarkan oleh Nabi Musa. Mana? Kenapa nggak di sini? Boleh di sini? Boleh, ayo. Tauhid atau Tritunggal yang diajarkan oleh Musa. Boleh, ayo, boleh. Ayo. Boleh? Ya. Boleh. Boleh. Siap. Yo. Ayo boleh. Ayo. Yo. Ya udah. Kita 5 menit ya, silakan. Temanya tauhid atau trinitas yang diajarkan oleh Musa. Boleh, silakan. Oke, kita pemanasan dulu ya. Langsung saja. Kenapa nanti kan panas sendiri? Karena kamu yang mengajukan tema, silakan saya kasih kamu kesempatan. Iya. Nggak, maksudnya pemanasan dulu. Soalnya bukan, gini. Sekaligus saya membantah gini. Kan banyak kalian yang takut sama saya. Juma takut, kamu pun sempat ketakutan, Yusuf PI takut. Cuman jangan kamu sekarang yang udah berani. Ini saya dikasih ngomong atau enggak? Ya udah, ngomong dulu. Saya pengen mematahkan tuduhan-tuduhan kalian mengatakan bahwa saya ini penghujat. Bahkan saya menantang, kalau ada orang Islam yang bisa menunjukkan saya fitnah, nggak usah lapor-lapor polisi, saya lompat dari Monas. Kalau sempat ada Muslim yang mengatakan bahwa saya memfitnah ajaran agama Islam, siapapun itu berlaku seumur hidup. Silakan. Ini aku, teman-teman tolong ya, yang oten-oten jangan main report. Dan satu hal Dis, ketika kita berdiskusi tiba-tiba nih aku tiba-tiba end live, itu bukan gua kabur ya, itu di report. Dan masih ada akun gua yang lain, jadi jangan framing Nandar kabur gitu, jangan ya. Baik. Itu di report. Makanya teman-teman Kristen jangan main report ya. Kita diskusi saja. Oke. Baik. Kita putar dulu temanya. Karena kamu yang mengajukan tema, silakan. Ya sebentar Dis, sebentar dulu Dis ya. Ini gua kan baru live, belum ada yang nonton, terus belum ada tap-tap layar. Supaya room gua kuat, ya ditunggu waktu dulu biar teman-teman tap-tap layar. Nggak apa-apa, sambil berjalan aja, kan bisa. Nanti kan jalan sendiri, nanti kalau kurang panjang nanti dipanjangin durasinya. Ayo silakan. Boleh ya. Oke, silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Baruk Hashem, baruk atah Adonai Elohenu melek haolam, hi Adonai Elohenu hu Elohai ha Elohim. Payomer Yesus Hamasiah, berkata Yesus Kristus, Hosana leben Abdullah, Hosana leben Abdullah, Hosana ila Rasulullah SAW. Hosana bagi Nabi Muhammad di tempat yang maha tinggi. Baik teman-teman, kalau kita mengeksplorasi baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Torah, di dalam Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Debarim, tidak pernah ada satu nabi pun yang mengajarkan tentang Tritunggal Maha Kudus. Karena itu bukanlah ajaran dari para nabi, melainkan dari Tertullianus abad ketiga, Hippolytus abad kedua, bukan abad kedua, abad ketiga juga, dan Origen. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan datanya di dalam Keluaran 20. Des, ya. Jangan termenung kau.
Loh, Iya. kan waktu kamu. Silakan. Terima kasih teman-temannya. Saya nggak bisa ngomong karena nanti Nandar takut baper. Orangnya suka baperan dia. Jadi saya diem aja kalau dia ngomong. Silakan. Baik. Kita lihat teman-teman ya. Tuhan Yahudi itu mengaku sebagai apa? Sebagai Allah. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua, saya tunjukkan ayatnya, di mute please. Suaramu noise this. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Di dalam bahasa Ibraninya Anohi Adonai, aku adalah Allah Eloheha, Tuhan kamu, Asher Hosyatiha Me'eret Misraim Mibait Abadim, yang telah mengeluarkan engkau dari negeri Mesir, ya Misraim Mibait Abadim, dan dari rumah perbudakan. Di ayat ketiganya teman-teman lihat ya, Lo yih leha Elohim, dan jangan ada padaku Tuhan yang lain, Aherim Alpanaya. Nah, baik di dalam Torah maupun di dalam Al-Quran, Tuhan ini mengaku sebagai singular, dan Tuhan itu mengaku bahwa dirinya itu adalah satu dan tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kemudian kalau kita melihat di dalam Keluaran 24 ayat ke-1, ya, ternyata upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel adalah bahwa Tuhan Yahudi itu minta disembah. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Di dalam bahasa Ibraninya, Ve'el Mose Amar Aleh El Yahweh Ata Ve'aharon Nadab Fa'abihu Ve'shib'i Mizikne Yisrael Ve'histaha Pite Merhok. Sembahlah aku oleh kalian dari jauh. Kalau Tuhan Yahudi itu sangat jelas mengajarkan ketauhidan, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan dan dia minta disembah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah orang Kristen ini menyembah Roh Kudus, sementara Roh Kudus adalah makhluk. Roh Kudus itu adalah makhluk. Mazmur 114 ayat ke-30, Roh Kudus adalah makhluk. Zakaria 12 ayat 1, Roh Kudus adalah makhluk. Pertanyaan saya, di mana Musa mengajarkan kepada Bani Israel kalau Tuhan itu adalah Tritunggal, tiga di dalam satu? Dan di mana nih? Saya masuk Kristen hari ini. Kalau orang Kristen ada yang mampu menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, di mana di dalam Torah ada firman Tuhan yang berbunyi, Tayomer Elohim, berfirmanlah Elohim, Anahnu, kamilah, Aba, Bapa, Pehaben, dan anak, Peruah, Hakodes, dan Roh Kudus, Eloheha. Coba jawab pertanyaan saya, dan silakan Anda paparkan kepada saya tentang Tritunggal yang diajarkan di dalam Torah Musa. Silakan. Terima kasih. Baik. Oke. Ya, sekarang waktu saya Nandar ya. Boleh. Ya, nanti jangan nangis kalau saya lagi ngomong. Baik. Oke, kita tanggapi dia ya teman-teman ya. Baik. Ya, ini adalah mungkin sudah hampir berapa bulan ya, lama kita tidak diskusi, mungkin sudah sekitar 3 atau 4 bulan ya, karena mereka ini sudah difatwa oleh gurunya jangan berdiskusi dengan saya. Ya, saya ingin membuktikan ya bahwasanya dalam diskusi saya itu nggak pernah menghujat seperti alasannya si Juma begitu. Tidak pernah sama sekali saya menghujat. Bahkan saya menantang, kalau ada muslim-muslim bisa menunjukkan saya memfitnah, saya lompat dari Monas. Oke, seperti biasa ya, ketika Nandar diskusi dengan saya pasti dia terus yang membawa tema. Kalau saya membawa tema pasti dia meninggal. Baik, temanya kali ini adalah Tritunggal atau Tritunggal ataupun Tauhid. Nah, begini. Tadi kamu mengatakan Nandar bahwa di dalam Bible, Tuhan di dalam Bible atau YHWH di dalam Bible mengaku Allah. Nah, ini adalah penyesatan yang nyata ya. Jadi mereka ini ingin meneruskan apa yang dilakukan oleh Muhammad, mengklaim
bahwa Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Kristen itu sama dengan Tuhannya Bani Arab Quraisy. Nggak boleh begitu, Nandar. Ya, masa Anda mengklaim seperti itu? Kalau Tuhannya Muhammad sama Tuhan yang di dalam Bible sama, pasti perintahnya sama, perkataannya sama. Ya beda, Nandar. Nggak boleh begitu. Nah, sebenarnya poin yang kamu utarakan kan cuma satu, di mana bahwa Musa mengajarkan Trinitas, ya kan? Di mana bahwa di dalam hukum Taurat atau Perjanjian Lama itu ada Trinitas. Nah, tergantung sebenarnya pengertian Trinitas kamu apa dulu. Karena banyak orang di luar sana memahami Trinitas itu tidak benar dan pemahaman mereka yang kamu bawa. Jadi Trinitas itu berbicara bagaimana Bapa, Sang Bapa dan firmannya dan rohnya itu adalah otoritas, ya, bukan. Jadi firman Tuhan itu bukan otoritas lain, roh Tuhan itu juga bukan otoritas lain. Begitu sama seperti kamu. Apakah firman Allah itu, Al-Quran itu adalah titah atau perintah lain atau otoritas lain? Tentu tidak, ya kan? Bahkan menurut agama kamu pun Muhammad itu juga otoritas dari Allah. Makanya ketika kamu mentuhankan Muhammad, sebenarnya kamu juga sedang mentuhankan Allah. Kan begitu. Karena Muhammad itu diutus oleh Allah, merupakan pengejawantahan Allah. Walaupun perkataan Muhammad sering tabrakan dengan Allah, begitu. Nah, begitu Nandar. Jadi pengertian Trinitas itu dulu yang harus kamu luruskan. Nah, nggak ada dalam Bible itu mengatakan jumlah saya 3, nggak ada. Kalau jumlahnya 1, saya juga 1, Nandar. Kamu juga 1. Gitu loh. Jadi sampai sekarang ini orang Islam, teman-teman, itu masih bingung. Gitu loh, masih bingung. Di mana-mana di dunia ini ya pribadi itu ya 1. Kamu 1, saya 1, ya kan? Yesus 1, Bapa 1, Roh Kudus juga 1. Begitu loh. Tapi apakah satunya Roh Kudus sama seperti satunya telur? Ya tentu tidak. Bukan begitu pola pikirnya Anda. Ya. Nah, di dalam Bible kami, ya, kalau misalnya Roh Kudus itu menyertai 100 orang percaya, ya kan? Apakah di situ lalu ada 100 Roh Kudus? Ya, 100 Roh Kudus pun itu tetap 1 Roh Kudus, begitu Nandar. Jadi ya, mengenai pertanyaan kamu, di mana Musa mengajarkan Trinitas, yaitu di mana Musa ada Roh Tuhan, ya. Roh Tuhan hinggap pada Musa sehingga Musa juga wajahnya berubah menjadi cerah, ya kan, bersinar-sinar. Ada firman Tuhan datang kepada Musa. Jadi ketika firman Tuhan datang kepada Musa, ya itu sudah sama seperti Tuhan itu sendiri, seperti itu. Nah, nanti saya akan bertanya kepada kamu, pertanyaan saya tolong kamu jawab nanti gini. Di dalam Al-Quran nggak ada namanya tauhid. Di dalam Quran tuh selalu kami. Nah, di dunia ini cuman orang Islam yang bilang kami itu tunggal. Namanya kami itu pasti nggak tunggal, Nandar. Nah, ini masalah orang Islam. Kami menurunkan Quran. Nah, kami itu siapa? Coba kalau jawab begitu. Siapa kami itu? Tolong. Masa kami? Nah itu Nandar ya. Tolong kamu jawab. Kalau memang paham paham tauhid itu adalah 1, kenapa di situ kami? Nah, kalau kami tunggal artinya Anda sakit jiwa. Silakan. Silakan. Baik. Baru pemanasan dulu teman-teman ya. Silakan. Ya, silakan. Ya. Saya sudah berdebat dengan ratusan pendeta, tidak ada yang sanggup mengalahkan saya. Lain ditanya, lain dijawab, dan tidak satu pun dia menunjukkan data. Ya, makanya dia nggak berani berdebat dengan saya di Superboy. Pasti pukulan pertama udah hancur. Saya tunjukkan. Ya. Tuhan Yahudi itu bernama Allah menurut otoritas Yahudi. Saya tunjukkan datanya. Ya, teman-teman, ini adalah Sefer Shemot. Sefer Shemot Perek Esrim Mispar Stayim. Anohi Adonai Eloheha. Aku adalah Allah Tuhan kamu. Nah, ini
rabi yang sangat otoritatif di dalam Yahudi, namanya Rabi Sa'dia Gaon, menjelaskan di dalam bahasa Ibrani. Apa dikatakan? Kalian rekam ucapan saya, kalian rekam pernyataan saya, dan kalian rekam layar yang saya tunjukkan ini. Ini bacaannya adalah Annallahu, sesungguhnya Allah, Robbuka, Tuhan kamu, alladzi akhrajtuka min balado Misra min bait al-ubudiyah. Tanya Rabi Yahudi yang ada di Indonesia, ini jelas loh bahwa Tuhan Yahudi itu bernama Alef Lamet Lamet He. Jeder, jeder. Kita ini dulu, kemenangan dulu. Jadi kan saya bertanya kepada Edi Sidabutar, kalau di dalam Yahudi, di dalam Sefer Shemot Perek Esri Mispar Stayim, itu jelas bahwa Tuhan bangsa Yahudi mengaku sebagai God. Di ayat ketiganya, Lo yihyeh leha Elohim aherim alpanaya, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Makanya saya bertanya, saya masuk Kristen sekarang juga. Kalau ada orang Kristen di muka bumi sanggup menjawab pertanyaan saya, kalau ada orang yang sanggup menghidupkan Paulus dari belatung tulang belulangnya untuk hidup kembali, saya ajak debat, pasti kalah dia. Saya bertanya kepada orang Kristen, di mana di dalam Torah ada firman Tuhan yang mengatakan Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan. Kata siapa? Kata jamak tidak pernah diterjemahkan menjadi satu di dalam Torah. Elohim itu Tuhan-Tuhan, diterjemahkannya menjadi satu. Itu namanya plural of majestic. Saya lanjutkan. Pertanyaan saya nggak dijawab. Di mana di dalam Torah ada firman Tuhan yang berbunyi Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, anahnu, kamilah, Bapa, Aba, Pehaben, Anak, Perua, Hakodes, Eloheha. Kalau ada firman Tuhan di dalam Torah, kalimat semacam ini, saya dibaptis hari ini juga. Satu, nggak dijawab. Yang kedua, saya tanya kepada Anda, kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam Torah, harusnya dia juga Tuhan di mohon maaf. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia juga adalah Tuhan yang diperkenalkan Musa kepada Bani Israel. Saya tunjukkan. Tidak ada pendeta, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ya, ini Edis kebanggaan kalian, gak ada data, cuma ngoceh doang. Nih, saya tunjukkan Edis. Ya, ini bahasa Ibrani. Kamu nggak becus bahasa Ibrani sih. Pendeta nggak ada yang becus, kalah sama saya. Ini adalah upacara perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Tuhan bangsa Yahudi minta disembah, dan di sini dikatakan Vehistahafite merahok, sembahlah oleh kalian aku, sembahlah aku oleh kalian dari jauh. Nah, kalau Tuhan kami sama dengan Tuhan Yahudi, yaitu Allah. Di dalam surat Toha 14, surat 20 ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya Allah itu adalah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Jangan kabur kau. Jangan kabur. Kabur dia. Kabur. Ya. Kalau Tuhan kami, dengarkan saya dulu. Ini waktu saya, jangan ngomong. Aduh. Ya, kalau Tuhan kami di dalam surat Toha ayat 14 mengaku sebagai Tuhan. Jawab pertanyaan saya, di mana Musa mengajarkan Roh Kudus adalah Tuhan? Jeder. Baik, ya baik. Aduh. Oke, kita kirim lagi ya. Baik. Ya, boleh. Jadi teman-teman ya, kalau memang dari orang APII seperti Nandar dan Juma dan kawan-kawan, mereka bilang begini, di situ penghujat katanya. Adakah dari tadi saya menghujat? Gak ada. Jawab, jangan merajuk. Waktu siapa ini kok udah panik? Udah panik. Udah panik. Bisukan dulu, bisukan. Kamu kalau ngomong saya bisukan. Ya. Baik. Jadi begini ya.
Saya sudah berusaha untuk diskusi sehat, tapi kamu mengatakan Paulus belatung-belatung, apalah Nandar. Cobalah kalau kau mau diskusi saja, pilih bahasa-bahasa yang bagus. Ngapain sih harus begitu? Gitu loh. Begini loh, yang jadi masalah tuh begini, Muhammad sama Allah saja nggak berani ngomongin Paulus. Di Quran mana, di hadis mana bahwa Allah dan Muhammad ngomongin Paulus? Tidak ada, saudara. Tapi orang Islam begitu bencinya setengah mati kepada Paulus, saudara. Makanya saya bilang orang Islam zaman sekarang sudah lebih pintar daripada Allah. Apa ada di dalam hadis, di dalam Quran bilang Paulus itulah yang merubah-rubah? Kagak ada, Nandar. Kenapa kamu bilang seandainya Paulus belatung-belatung? Gak boleh begitu diskusi, Nandar. Ya, tidak boleh begitu. Yang Tuhan kalian itu justru yang sudah menjadi mayat sampai sekarang, yaitu Muhammad. Tuh. Kemudian, tadi kamu tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Nandar. Kamu kan mendengung-dengungkan tauhid. Arti tauhid itu adalah satu. Di mana-mana, Nandar, namanya kami itu pasti bukan satu. Bagaimana mungkin kami itu satu? Rumusnya dari mana? Yang satu itu jelas ketika Yesus mengatakan aku satu. Ya kan? Bapa berkata aku satu. Iya. Gitu loh. Begitu, Nandar, kalau diskusi. Kalau aku itu satu. Tapi kalau kami itu artinya banyak, Nandar. Ya. Nah, makanya kamu jelaskan itu. Bagaimana kamu mendengang-dengungkan bahwa tauhid satu, tapi di dalam Quran tuh kami turunkan, kami ciptakan, kami. Justru di sana, Nandar, yang rame-rame. Ya. Nah, lalu kemudian kamu mengatakan di mana di dalam Bible Musa mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, kata. Bapak Ibu Saudara, sahabat Studio Kristen Channel, kita sudah dengar debat ini dan mari kita akan melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan gelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki, dan mengunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan, dan tiba-tiba sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tanpa tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan,
seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat-nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong roti yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelungan baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun. Dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap tekun, berdiri kokoh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, perzinahan, pertengkaran, dengki, bahkan kemarahan, mari kita saling mengasihi sesama dan saling mendoakan. Sekian saja Bapak Ibu Saudara, sehingga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.